Oke, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, ketemu lagi dengan Kak Yaya, Kak Tania, Kak Kak Michelle. Michelle, untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, memuji Tuhan pagi hari ini. Oke, adik-adik, kita mau fokus datang kepada Tuhan, memuji, menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nanti Kak Michelle akan pimpin kita dalam doa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus haleluya. Amin. Amin. Gue mau bernyanyi lagu baru buat Tuhan kita. Amin. Yes. Haleluya. Semua tepuk tangannya. Yes. Goyangkan badannya. Yes. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau berlomba. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you're wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Semua tepuk tangannya. Yes. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu.
mau siapin hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Biar pagi hari ini apa yang kita dengar, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kita mau katakan, Yesus, kami mencintai Engkau. Dalam keadaan suka maupun duka, kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Sekalipun hari-hari ini kami gak bisa keluar dengan bebas, kami di rumah aja, tapi kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada sukacita Tuhan yang melimpah di tengah-tengah rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku agungkan namamu, aku kan memujimu Tuhan. Aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik di duka. dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, Tinggikan Engkau ku Tuhan. tinggikan, Ku agungkan namamu, ku agungkan, aku kan memujimu Tuhan. aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik di duka. dalam suka dan duka. Sebab Kau yang layak Sebab Tuhan. Kau layak, terima pujian. Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, Tinggikan Engkau ku Tuhan. tinggikan, Ku agungkan ku namamu. agungkan, aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik di duka. dalam suka dan duka. Sebab Kau Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas
hari ini Tuhan masih beri kami tubuh yang sehat, yang kuat Tuhan. Oleh sebab itu kami mau semangat untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tahu setiap nafas kami menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan, pagi hari ini kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap apa yang sudah kami dengar, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh menghasilkan buah yang baik Tuhan. Amin. Buah kesabaran, buah penguasaan diri Tuhan. Buah kelemah lembutan, biar buah roh itu terpancar lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik, sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau main games dulu ya. Nah, gamesnya ini gampang banget. Adik-adik tinggal susun huruf-huruf yang udah diacak jadi sebuah kata. Oke? Yang pertama, iya betul, pemenang. Yuk, siapa yang benar? Kata yang kedua, ya betul banget, pertandingan. Oke, kata yang ketiga, betul, strategi. Wah, hebat banget adik-adik bisa menyelesaikannya nih. Tiga-tiganya adik-adik pasti benar. Iya, adik-adik, menurut adik-adik siapa sih yang bisa jadi pemenang? Apa itu harus kaya? Apa kita harus cantik? Apa kita itu harus pintar? Atau kita harus terkenal untuk kita bisa jadi pemenang? Biar kita nggak berbicara seperti itu ya. Nah, supaya nggak bingung, kita dengerin ceritanya dulu. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Terbantim. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar, yaitu raksasa Goliat. Lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani. Padahal jika bisa mengalahkan Goliat, akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin mentertawakannya. Hahaha, karena Daud itu terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Ya adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari lewat cerita Daud tadi? Ya betul, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk jadi alatnya. Dan Tuhan mau selalu anak-anaknya bisa jadi pemenang. Walaupun mungkin tadi dalam cerita Daud itu cuma anak kecil, nggak ada pengalaman dalam berperang. Wah, tapi Tuhan pakai Daud supaya bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau misalnya adik-adik nih suka dibilang, ih kamu mah pasti gak bisa, ih atau kamu mah pasti kalah deh. Adik-adik gak usah sedih, asalkan kita bersama Tuhan, kita bisa jadi pemenang. Tapi adik-adik ingat ya, kalau pemenang itu gak cuman orang yang jadi juara pertama atau jadi nomor 1. Tapi tetapi pemenang itu ialah orang yang berhasil mencapai tujuannya.
Nah, adik-adik, kalau contohnya nih ya, kalau misalnya adik-adik dikasih tugas dari sekolah, terus adik-adik nggak bisa nih buat kerjainnya, adik-adik gak usah putus asa, atau adik-adik gak usah, aduh aku nggak bisa gitu. Tapi adik-adik bisa nih minta tolong sama papa mama, ataupun kakak adik-adik, ataupun minta ajarin nih sama gurunya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi adik-adik, pemenang itu adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi kalau misalnya adik-adik bisa menyelesaikan tugas yang diberikan, artinya adik-adik lebih dari pemenang. Nah, kakak juga mau tanya nih adik-adik nih, mata kalian ada berapa? Betul ya, ada 2 ya. Nah, kalau misalnya ada debu atau kotoran yang masuk ke dalam mata, pasti adik-adik langsung gini nih, tuh kedip-kedip. Iya, langsung kedip-kedip terus, atau mungkin adik-adik kucek-kucek biar kotorannya hilang, biar debunya tuh hilang dari mata kita. Karena kita nggak mau nih mata kita terluka, karena mata kita berharga. Nah, adik-adik di Alkitab juga dibilang nih, kalau kita ini seperti biji matanya Tuhan. Jadi kita ini berharga adik-adik di matanya Tuhan. Kita ini sangat penting buat Tuhan, dan Tuhan mau kita itu hidup bahagia, kita hidup dengan hidup penuh dengan ucapan syukur, dan Tuhan mau kita punya masa depan yang cerah. Ya, sebelum mengakhiri firman Tuhan, kakak mau cerita tentang seorang anak yang bernama Ahli. Ya, ini orang Korea adik-adik. Dia ini terlahir dengan penyakit lobster claw syndrome. Kedua tangannya hanya memiliki 2 jari, jadi cuma ada 4 adik-adik, dan jarinya ini menyerupai capit. Dan kedua kakinya juga nggak sempurna adik-adik. Kedua kakinya itu cuma sampai lutut aja. Tapi Ahli ini nggak putus asa, dia nggak kecewa, karena dia tahu kalau dia itu berharga di matanya Tuhan. Dan Tuhan memberikan talenta bermusik yang luar biasa adik-adik, sehingga Ahli ini bisa jadi seorang pianis. Nah adik-adik, kita juga perlu belajar nih, bahwa kekurangan kita yang kita milikin tidak bisa membatasi kita. Jadi kekurangan kita ini harusnya bukan jadi membatasi kita, tapi memotivasi kita untuk mencapai apa yang Tuhan sudah siapkan untuk hidup kita. Jadi jangan menyerah, dan Tuhan mau pakai kita jadi pemenang, jadi alatnya untuk kita jadi berkat. Ya adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan. Oke, ayat hafalannya dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita baca sekali lagi ya. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar kalau kami ini sangat berharga di matanya Tuhan. Kami juga belajar untuk setiap kekurangan kami untuk menjadi motivasi, bukan malah kami jadi minder Tuhan. Kami mau belajar untuk kami mencapai tujuan yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Kami mau jadi orang-orang yang menang. Kami mau jadi orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semua yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kalian untuk menerima berkat pada hari ini. Percayalah, imani bahwa semua yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan telah menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya. Tuhan akan menjaga engkau atas segala kecelakaan dan menjaga nyawamu.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Semuanya akan Tuhan genapi dalam kehidupanmu kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman, biarlah kecintaan Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin.